Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali dengan Bucin, Bunda Cici Not Spesial Ramadan. Anak-anak di sini siapa yang kepengen jadi ratu? Ada nggak yang punya cita-cita menjadi ratu? Ada? Menjadi raja? Banyak ya. Menjadi ratu? Oh boleh sayang. Karena dalam Al-Quran dituliskan ada salah satu ratu yang Bunda juga suka sekali sama dia. Ratu Siba, Ratu Balkis, dan juga sering dibilang sebagai Ratu Bilqis ya. Nah anak-anak, kisah tentang Ratu Bilqis ini itu ada pada zamannya Nabi Sulaiman dan ditulis di Al-Quran di surat An-Naml ya, surat ke-27 ayat 20 sampai 24. Ya, Ratu Bilqis ini adalah perempuan yang cantik sayang ya, perempuan yang pintar ya, punya wibawa besar ya, tapi juga sekaligus rendah hati, pemimpin yang tidak otoriter ya, pemimpin yang mau bermusyawarah untuk apapun yang ingin dikerjakan bersama-sama. Nah, suatu hari beliau mendapatkan surat sayang, lagi tidur ya, ini dalam Al-Quran kisahnya sayang ya, jadi anak-anak buka suratnya. Surat apa tadi? An-Naml ayat 27. Maksud Bunda, surat An-Naml itu surat ke-27 ya. Ada di mana? Di ayat ke-20 sampai 44 ya. Jadi, waktu itu Nabi Sulaiman mendapatkan berita ya dari Hudhud, burung kesayangannya ini ya, sebagai detektif ya. Itu ada seorang kerajaan, ada seorang ratu yang punya kerajaan bagus dan besar ya. Cantik, kerajaannya juga oke banget, tapi sayang mereka penyembah matahari gitu. Nah, karena itulah Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat ya, mengajak untuk Ratu Balqis beserta seluruh kerajaannya itu untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Nah, waktu itu Ratu Balqis ngetes dulu nih, yuk kita kirimin aja nih Raja Sulaiman. Kirimin apa Ratu? Kirimin hadiah. Kepengen tahu nih mata duitan gak? Gitu ya ceritanya. Lalu dikirimin. Ternyata Nabi Sulaiman tersenyum dan menolak. Tuhanku memberikan aku lebih daripada yang bisa dibelikan oleh manusia. Nah, cuma jagoan-jagoannya, para perdana menteri dan menteri-menterinya Ratu Balqis bilang, Ratu, kita kan nih umat yang kuat nih, kita ini kan kerajaan yang hebat, ayo kita gak usah takut sama Nabi Sulaiman, kita serang aja dia, kan kita kuat dan hebat. Tapi Ratu Balqis gak begitu saja mengiyakan sayang. Ratu Balqis berpikir kalau berperang nanti kerajaannya akan hancur. Kalau menang juga gak mendapatkan apa-apa, malah ada orang yang kemudian sengsara. Tapi kalau kalah bagaimana? Pasti rakyatnya sengsara. Pemikiran yang hebat bukan sayang? Betul sayang, karena apa? Beliau smart, beliau pandai, beliau cerdas. Nah, akhirnya setelah bermusyawarah, kemudian mereka datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu pas sampai di kerajaannya, Ratu Balqis melihat sayang, kok lantainya ternyata harus melewati sungai dulu. Dia angkat kemudian roknya ya, karena apa? Takut basah. Nabi Sulaiman tersenyum, nggak usah diangkat, karena ini bukan air, ini adalah lantai. Tapi lantainya terbuat dari cermin. Masya Allah, Ratu Balqis kaget. Apalagi dia melihat, loh kok singgasananya ada di sini? Ya karena itu kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku untuk bisa menghadirkan singgasanamu di sini. Dan setelah itu Ratu Balqis kemudian bersahadat ya, menjadi mu'alaf, kemudian menjadi Islam di bawah bimbingan Nabi Sulaiman. Nah sayang, apa yang bisa kita petik hikmah dari seorang Ratu Balqis? Benar sayang, walaupun cantik, pintar, kaya raya, berwibawa ya, beliau tetap rendah hati dan berpikir jauh ke depan, gak semena-mena. Karena yang dipentingkan oleh beliau adalah apa? Kemaslahatan umat utamanya. Oke, sampai di sini dulu cerita Bunda. Kita akan jumpa lagi pada cerita berikutnya, tentu masih di bulan yang mulia ini, Ramadan ini. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.